Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengan rahmatnya lah saya bisa menyampaikan kultum yang insya Allah singkat dan bermanfaat ini. Dari Abdullah bin Mas'ud berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Quran bagaikan buah limau, baunya harum dan rasanya pun lezat. Dan perumpamaan orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran bagaikan buah kurma yang rasanya lezat dan tidak berbau. Dan perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Quran bagaikan buah raihanah yang baunya harum dan rasanya pun pahit. Dan perumpamaan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran bagaikan buah hanzolah, tidak berbau dan rasanya pun pahit. Muttafaqun alaihi. Merupakan suatu kewajiban bagi seorang mukmin untuk selalu berinteraksi aktif dengan Al-Quran dan menjadikannya sebagai sumber inspirasi, berpikir, dan bertindak. Membaca Al-Quran merupakan langkah pertama dalam berinteraksi dengannya, dan untuk menggairahkan serta menghidupkan kegairahan kita dalam membaca Al-Quran, saya sampaikan beberapa keutamaan membaca Al-Quran sebagai berikut. 1. Manusia yang terbaik. Dari Utsman bin Affan dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik kalian yaitu orang yang mempelajari Al-Quran dan juga mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. 2. Dikumpulkan bersama para malaikat. Dari Aisyah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang membaca Al-Quran dan ia mahir dalam membacanya, maka ia akan dikumpulkan bersama para malaikat yang mulia lagi berbakti. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran dan ia masih terbata-bata ataupun berat dalam membacanya, maka ia akan mendapatkan 2 ganjaran. Muttafaqun alaihi. 3. Sebagai syafaat di hari kiamat. Dari Abu Umamah Al-Baltil berkata, saya telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bacalah Al-Quran, maka ia akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat bagi ahlinya, yaitu orang-orang yang membacanya, mempelajari dan mengamalkannya. Hadis riwayat Muslim. 4. Kenikmatan tiada tara. Dari Ibnu Umar dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak boleh seorang menginginkan apa yang dimilikinya orang lain, kecuali dalam 2 hal. Pertama, seorang yang diberi oleh Allah kepandaian tentang Al-Quran, maka ia akan melaksanakannya sepanjang hari dan malam. Dan seorang yang diberi Allah kekayaan harta, maka ia akan menginfakannya sepanjang hari dan malam. Muttafaqun alaihi. 5. Ladang pahala. Dari Abdullah bin Mas'ud berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca 1 huruf dari kitabullah, maka baginya 1 kebaikan, dan 1 kebaikan dilipat gandakan 10 kebaikan. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Hadis riwayat Tirmizi. 6. Kedua orang tuanya mendapatkan mahkota di surga. Dari Mu'az bin Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya, apa yang terdapat di dalamnya, Allah akan mengenakan mahkota kepada kedua orang tuanya pada hari kiamat kelak, di mana cahayanya lebih terang daripada cahaya matahari di dunia. Maka kamu tidak akan menduga bahwa ganjaran yang telah diberikan dengan amalan yang seperti ini. Hadis riwayat Abu Daud. Mungkin
Hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Maka kita berdoa agar kita menjadi sebaik-baiknya manusia dan bisa menjadi jalan agar juga termotivasi untuk menghafal Al-Quran dan mengajarkannya. Amin. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Pisau diasah pagi-pagi, bau ke kebun untuk membabat. Berakhir sudah kultumku ini. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.